selama makhluk itu masih ada rezeki di dunia ini, ya pasti kambing itu makan. Nggak cuman kambing, semua makhluk di dunia ini sudah dijamin rezekinya. Bahkan ulat di dalam batu saja dijamin rezekinya itu sama Allah, apalagi kambing yang ada di atas permukaan tanah. Kalau memang kita ini kambing yang kita miliki ini masih ada rezeki, masih diberi napas, masih diberi hidup sama Allah, pasti kita ini diberi kemampuan dan kemauan untuk mencarikan makannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Haryanto. Saya pemilik dari salah satu farm bur di Rumbia. Alhamdulillah ini sudah berjalan kurang lebih 6-7 tahun. Jadi kenapa saya memilih kambing bur ini, karena banyak keunggulannya. Kambing bur ini selain tahan dari segala macam penyakit, bobotnya juga bagus, ya. Memang dia ini khusus kambing pedaging. Dari pertama saya melihara kambing setelah resign itu diberi sama orang tua. Jadi satu kambing kacang, satu kambing Rambon betina. Jadi dua-duanya ini betina. Beranak itu betina terus, betina, beranak dua. Jadi anaknya ini beranak terus, bahkan pernah sampai berapa puluh ekor itu. Itu yang laki-laki itu paling cuma 3-4 ekor, nggak nyampe 5 ekor kayak. Itu hampir semuanya betina. Kalau ditanya kenapa pilih kambing, Mas, itu pertama alasannya karena kambing itu kan peliharaannya para nabi. Jadi ada sunnah di dalam memelihara kambing. Soalnya kan hampir seluruh nabi itu tadi semua itu pernah melihara atau pernah menggembala kambing atau domba. Jadi memang ada keberkahan di dalam ternak dan menggembala kambing ini. Ya untung aja dulu itu keahlian yang diberikan atau yang diajarkan sama orang tua dari kecil ini cuman keahlian ngarit. Jadi saya ini disuruh ngarit, disuruh nyari daun singkong ini dari kelas 3 SD. Itu orang tua itu sudah melihara kambing kurang lebih 40 atau 45 ekor dulu. Itu waktu saya masih kecil. Jadi setiap pagi itu disuruh ngasih makan kambing. Nanti kalau siang itu suruh ngasih minum kambing. Habis itu ngaji, pulang ngaji sore itu suruh ngasih makan kambing lagi. Jadi kambing itu dalam usaha kambing atau domba ini ada 3 bidang usaha. Usaha yang pertama yaitu trading itu semacam jual beli. Jadi kalau orang ini milih usaha jual beli ini harus jeli. Dia ini harus bisa membaca peluang, bisa membaca pasar untuk jual beli. Gimana caranya kambing dengan hanya dari melihat saja ini sudah bisa memperkirakan ini bobot berapa, tingginya berapa. Ini nanti dia harus sudah bisa membaca pasar, membaca hewan, itu juga harus jeli. Kalau mau jual beli kambing tapi nggak bisa membaca situasi, terus dia nggak jeli dalam jual belinya, bangkrut bisa-bisa. Jadi yang pertama itu jual beli, trading. Dia harus jeli orangnya, harus pinter. Ini orang-orang yang kita sebut kalau kalangan di Indonesia ini kan belantik. Nah,
Ini nggak milih-milih kambing, mau kambing kacang, mau kambing Rambon, Jawa Randu, kambing PE, kambing Bur, semuanya kalau kira-kira ukur bisa jual lagi, ini ya bisa dimanfaatkan atau diambil dalam segi usaha jual beli kambing. Untuk bidang usaha yang kedua ini fattening mas, atau penggemukan. Bidang penggemukan fattening ini tadi, ini orangnya juga harus jeli, harus hati-hati bagaimana caranya memilih kambing yang cocok kan nanti untuk digemukan. Karena kalau fattening ini, penggemukan ini mulai dari hulu sampai hilir ini harus sinkron. Jadi dia mulai dari pemilihan bibit, ini harus bibit-bibit yang bagus. Mulai dari pemilihan bibit yang paling dasar ini kan pemilihan bibit, terus nanti pakannya, terus bagaimana perawatannya, ya, bagaimana caranya ini biar gemuk. Dia harus menguasai ilmu-ilmu penggemukan. Jadi nggak hanya asal dikasih makan. Seperti pengalaman saya waktu saya ini masih kerja di bank dulu, saya sempat punya usaha penggemukan kambing. Itu lumayan banyak, sekitar 30-40 ekor saya menggemukan. Ini malah kalau bagi saya ini fattening ini tantangan luar biasa. Kalau orang nggak kuat ini bisa tekanan mental. Saya sendiri saya rasakan tekanan mental ini mas. Karena apa? Karena kambing itu tadi saya sudah pelihara 4 bulan. Seharusnya ini bongkar. Perasaan saya kambing ini nggak gemuk-gemuk, tetap aja. Karena mungkin saya juga sibuk kerja sebagai pegawai. Jadi kambing ini hanya saya kasih makan, kasih minum, kasih makan, kasih minum, kayak semacam kurang kasih sayang. Ini pakannya ini ya hanya pakan daun singkong lalu segala macam, itu nggak ada sentrat segala macam, nggak ada. Jadi makanya untuk penggemukan ini harus orang-orang yang mentalnya ini harus mental kuat. Kalau enggak malah tekanan mental nanti. Terus yang bidang selanjutnya dalam usaha peternakan kambing ini breeding atau ternak, pengembang biakan. Jadi kalau breeding ini yang dijual belikan ini nanti itu anakan-anakan dari indukan yang kita miliki. Nah ini usaha ini yang saya pilih dari bidang peternakan kambing ini, ya breeding ini yang saya pilih. Karena kalau yang saya rasakan ini justru breeding ini yang paling aman. Yang penting induknya ini masih mau hamil, beranak, kita masih bisa dapat keuntungan. Tidak seperti fattening tadi itu. Kalau itu sudah gelempang satu atau mati satu, sudah kerugian sudah di depan mata. Jadi pesan-pesan untuk kawan-kawan yang mau mulai peternak kambing atau domba ini saran saya jangan takut, mulai saja dulu ya. Karena apa? Kalau kita ini takut dulu sebelum mulai ini sama aja kita ini apa ya? Belum terjadi, kita ini belum mulai tapi sudah pusing duluan. Jadi momen nganggur. Jari ini uang momen nganggur. Kita belum mulai, belum apa, tapi sudah bingung mikirin pakan, bingung mikirin nanti caranya gimana, itu momen nganggur itu. Jadi mulai saja dulu, yakin saja mas. Kalau saya prinsipnya ini, selama makhluk itu masih ada rezeki di dunia ini ya, pasti kambing itu makan. Enggak cuman kambing, semua makhluk di dunia ini sudah dijamin rezekinya. Bahkan ulat di dalam batu saja dijamin rezekinya itu sama Allah. Apalagi kambing yang ada di atas permukaan tanah. Kalau memang kita ini kambing yang kita miliki ini masih ada rezeki, masih
diberi napas, masih diberi hidup sama Allah, pasti kita ini diberi kemampuan dan kemauan untuk mencarikan makannya. Jadi nggak usah takut nanti makannya gimana, nanti terus dia itu nanti sehat apa enggak. Masalah itu bukan urusan kita. Kita ini hanya memelihara. Kalau memang dia ada rezeki, pasti kita diberi kemampuan dan kemauan untuk mencarikan makan kambing tersebut. Terus kenapa saya ngomong tidak usah takut? Sekarang ini kan sumber daya alam, terutama di Lampung ini, apalagi daun singkong ini kan, ini di sini melimpah ruah. Jadi untuk pakan itu tidak usah takut, karena sumber daya alam itu bukan hanya daun singkong, tebon, daun nangka, itu sangat luar biasa, itu harus dimanfaatkan. Itu kambing-kambing Arab contohnya, itu mereka itu hanya menjilati batu-batuan di gunung, itu aja bisa gemuk-gemuk, bisa sehat-sehat. Apalagi di Indonesia ini sumber daya alamnya ini sangat melimpah. Selain sumber daya alam yang sangat melimpah, ini juga sekarang teknologi juga sudah canggih. Jadi ada sistem silase, ada sistem fermentasi dan segala macam, terus mesin-mesin chopper untuk mencacah daun singkong dan rumput-rumputan. Itu sudah, teknologi sudah canggih. Selain kita ini didukung sumber daya, teknologi juga sudah memadai. Terima kasih, itu hanya sedikit sharing atau pengalaman yang saya dapatkan, saya rasakan, saya pelajari. Untuk kawan-kawan yang ingin memulai peternak kambing, semangat, jangan takut bagaimana nanti pakannya. Dan pesan saya, silahkan pilih daripada 3 bidang usaha tadi, yaitu trading, fattening, dan breeding. Silahkan pilih salah satu. Jangan serakah mau diambil semua, nanti justru kalau kita ini ambil semua dari 3 bidang usaha itu tadi, malah tidak akan berjalan sesuai rencana kita. Oke, tetap semangat. Untuk para peternak yang ada di Indonesia, salam sukses. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again.